Alkisah, di sebuah desa nelayan kecil di pesisir timur Bali, hiduplah sepasang suami istri yang telah lama merindukan kehadiran seorang anak. Doa mereka tak henti-hentinya dipanjatkan, hingga akhirnya, sang Dewi penguasa lautan, Dewi Laksmi, mendengar permohonan tulus mereka. Sang Dewi menganugerahkan mereka seorang putri yang cantik jelita. Wajahnya bersinar laksana rembulan, kulitnya selembut sutra, dan matanya memancarkan kebaikan. Karena kecantikannya yang luar biasa, penduduk desa memanggilnya Dasa, yang berarti 10, melambangkan kesempurnaan. Dasa tumbuh menjadi gadis yang bukan hanya rupawan, tetapi juga berbudi pekerti luhur. Ia rajin membantu orang tuanya, ramah kepada siapa saja, dan hatinya dipenuhi welas asih. Kecantikannya tersiar hingga ke seluruh penjuru pulau. Banyak pangeran dan bangsawan dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya. Namun, Dasa selalu menolak mereka dengan halus. Hatinya belum terpikat oleh siapapun. Di desa yang sama, hiduplah seorang pemuda nelayan bernama Gede. Ia adalah pemuda yang jujur, pekerja keras, dan pemberani. Setiap hari, ia melaut untuk mencari ikan demi menghidupi ibunya yang sudah tua. Meski hidup sederhana, Gede memiliki hati yang mulia. Diam-diam, Gede menaruh hati pada Dasa. Ia sering mengamati Dasa dari kejauhan saat gadis itu bermain di tepi pantai. Hatinya berdebar setiap kali melihat senyum Dasa yang menawan. Namun, Gede sadar diri, ia hanyalah seorang nelayan miskin, sementara Dasa adalah gadis tercantik di seluruh Bali. Ia merasa tak pantas bahkan untuk sekadar menyapanya. Suatu hari, sebuah malapetaka menimpa desa. Kekuatan jahat dari dasar samudera bangkit, dipimpin oleh seorang raksasa laut bernama Kalarau. Kalarau murka karena merasa ketenangan kerajaannya di bawah laut terganggu oleh aktivitas manusia. Ia bersumpah akan menenggelamkan seluruh desa dan membawa semua penduduknya ke dalam kegelapan abadi. Langit yang tadinya biru cerah seketika menjadi gelap gulita. Awan hitam pekat bergulung-gulung, dan ombak yang ganas mulai menerjang pesisir, menghancurkan perahu-perahu nelayan dan rumah-rumah penduduk. Warga desa panik dan ketakutan. Mereka berlari tunggang langgang mencari perlindungan, namun kekuatan Kalarau terlalu besar. Para prajurit desa mencoba melawan, tetapi mereka tak berdaya menghadapi sihir gelap sang raksasa. Di tengah keputusasaan itu, seorang pendeta tua yang bijaksana teringat akan sebuah ramalan kuno. Ramalan itu mengatakan bahwa ancaman dari laut hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan cinta suci dan pengorbanan tulus dari daratan. Mendengar hal itu, Dasa merasa terpanggil. Ia tahu, sebagai anugerah dari Dewi Laut, ia memiliki ikatan khusus dengan samudra. Dengan hati yang mantap, ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan desa yang ia cintai. Dasa berjalan menuju tepi pantai, siap menyerahkan dirinya kepada Kalarau. Gede, yang melihat Dasa berjalan sendirian menuju ombak yang mengamuk, tak bisa tinggal diam. Cintanya pada Dasa memberinya keberanian yang luar biasa. Ia tak akan membiarkan gadis yang dicintainya menjadi korban. Tanpa ragu, Gede berlari menyusul Dasa. Dasa, jangan, teriaknya, aku akan melindungimu dan desa ini. Dasa terkejut melihat Gede. Di tengah badai yang mengerikan itu, untuk pertama kalinya ia menatap mata Gede dan melihat cinta yang begitu tulus dan keberanian yang tak tergoyahkan. Hatinya pun tersentuh. Ia menyadari bahwa pemuda nelayan inilah yang selama ini ditakdirkan untuknya. Kalarau tertawa terbahak-bahak melihat Gede yang hanya seorang nelayan berani menantangnya. Namun, Gede tidak gentar. Ia menggenggam erat sebuah tombak pusaka peninggalan ayahnya, satu-satunya benda berharga yang ia miliki. Tombak itu bukanlah senjata biasa, konon telah diberkati oleh para dewa. Dengan restu dari Dasa, Gede maju menghadapi Kalarau. Pertarungan sengit pun terjadi di tengah badai. Gede, dengan kelincahannya sebagai nelayan yang terbiasa dengan ganasnya laut, berhasil menghindari serangan-serangan mematikan Kalarau. Kekuatan cinta yang membara di hatinya memberinya kekuatan yang tak terduga. Di sisi lain, Dasa tak tinggal diam. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berdoa dengan khusyuk kepada Dewi Laksmi, ibu angkatnya di alam gaib. Ia memohon kekuatan untuk membantu Gede. Doa tulusnya didengar. Seberkas cahaya keemasan turun dari langit, menyelimuti Dasa dan mengalir menuju Gede, memberinya kekuatan ilahi. Dengan kekuatan baru itu, Gede berhasil menemukan titik lemah Kalarau. Dengan satu lompatan terakhir yang penuh tenaga, ia menghujamkan tombak pusakanya tepat ke jantung sang raksasa. Kalarau meraung kesakitan, tubuhnya perlahan hancur menjadi buih dan debu, lalu lenyap di telan ombak. Seketika, keajaiban terjadi, badai mereda, awan hitam tersibak, dan sinar matahari kembali menerangi desa. Laut yang tadinya ganas kini kembali tenang dan bersahabat. Seluruh penduduk desa bersorak gembira. Mereka menyambut Gede dan Dasa sebagai pahlawan.
Sebagai bentuk rasa syukur dan untuk mengenang peristiwa heroik tersebut, penduduk desa bersama-sama membangun sebuah candi megah di tepi pantai, tepat di tempat Dasa berdoa. Candi itu mereka beri nama Candi Dasa, gabungan dari kata candi dan nama sang pahlawan wanita, Dasa. Konon, candi ini menjadi simbol kekuatan cinta sejati yang mampu mengalahkan kejahatan sebesar apapun. Gede dan Dasa pun akhirnya menikah dan hidup bahagia selamanya, memimpin desa dengan penuh kebijaksanaan dan cinta kasih. Hingga hari ini, Candi Dasa masih berdiri kokoh di pesisir timur Bali. Ia bukan hanya menjadi tempat suci bagi umat Hindu, tetapi juga sebuah monumen abadi yang menceritakan legenda tentang keberanian seorang nelayan dan pengorbanan tulus seorang putri yang disatukan oleh kekuatan cinta sejati. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.